Halo adik-adik, selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Dengan menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami bahwa Indonesia memiliki banyak keragaman budaya daerah dan dapat menunjukkan sikap menghormati dan menjaga perbedaan budaya dan agama, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara. Tahukah kamu, negara kita memiliki lebih dari 17.504 pulau, dan sekitar 6.000 pulau diantaranya belum berpenghuni. Dengan begitu banyak pulau, Indonesia menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Karena itu pula, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Letaknya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa membuat Indonesia beriklim tropis. Itu artinya Indonesia memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta suhu udara yang hangat sepanjang tahun. Wilayah Indonesia terbentang sangat luas, dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur, serta dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Karena itulah Indonesia yang sering disebut sebagai Nusantara, yang berarti kumpulan pulau-pulau di seberang. Betapa luas dan indahnya negara kita, bukan? Maka kita patut bersyukur dan bangga menjadi bagian dari Indonesia tercinta. Sekarang, mari kita mulai menjelajahi wilayah Indonesia dari ujung barat, yaitu Sabang. Sabang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Aceh, tepatnya di Pulau Weh. Pulau ini berada di ujung paling barat Indonesia, dan di sanalah kita bisa menemukan Tugu 0 km Indonesia, penanda bahwa Sabang adalah titik awal wilayah negara kita. Walaupun letaknya jauh di ujung barat, Sabang tetap bagian penting dari Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan budaya Aceh yang khas. Dari Sabang, perjalanan mengenal Indonesia dimulai. Dari Sabang di barat, kita bergerak ke ujung timur Indonesia, yaitu Merauke. Merauke terletak di Provinsi Papua Selatan. Wilayah ini terkenal dengan kekayaan alam dan budaya Papua yang unik dan penuh warna. Di Merauke, kita bisa melihat rumah-rumah adat, seni ukir, serta berbagai tarian tradisional yang mencerminkan semangat dan kehidupan masyarakat Papua. Merauke juga sering disebut sebagai titik terakhir Indonesia di timur. Itulah mengapa sering kita dengar ucapan dari Sabang sampai Merauke sebagai simbol kesatuan bangsa. Lalu di sebelah utara Indonesia ada Pulau Miangas. Pulau kecil ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Taulut di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun ukurannya kecil dan letaknya jauh, Miangas adalah pulau yang strategis dan penting karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Filipina. Penduduknya sangat menjaga kebudayaan lokal dan menjunjung tinggi semangat cinta tanah air. Dan terakhir, mari kita arahkan pandangan ke selatan, ke pulau paling ujung bawah Indonesia, Pulau Rote. Pulau ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, tepatnya di Kabupaten Rote Dau. Pulau Rote terkenal dengan keindahan pantainya, alat musik tradisionalnya yaitu sasando dan kain tenun khas Rote yang indah. Walaupun berada di ujung selatan, masyarakat Rote sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia. Sekarang kita pelajari dulu apa itu budaya. Budaya adalah warisan dari nenek moyang kita yang diturunkan secara turun-temurun. Budaya bisa merupakan tarian, bahasa, rumah adat, lagu daerah, bahkan makanan tradisional. Budaya membentuk identitas kita sebagai bangsa. Karena Indonesia sangat luas, maka budaya di setiap daerah juga sangat beragam. Ada yang memakai bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, Batak, dan masih banyak lagi. Yuk kita kenali beberapa contoh budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, budaya Jawa, yaitu ada wayang kulit, pertunjukan bayangan, boneka kulit yang mengisahkan cerita pewayangan. Yang kedua ada gamelan, alat musik tradisional yang dimainkan bersama-sama. Yang ketiga ada batik, kain bergambar yang dibuat dengan teknik khusus. Yang keempat ada sekatan, tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya ada budaya Sunda, Jawa Barat.
yaitu ada angklung, alat musik dari bambu yang digetarkan. Yang kedua ada tari merak, tarian yang meniru gerakan burung merak. Yang ketiga ada tari jaipong, tarian khas dengan irama ceria dan dinamis. Yang keempat ada suling Sunda, seruling khas yang menghasilkan suara lembut dan indah. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman, suku, budaya, agama hingga berbagai rumah adat. Tanah Papua tidak cuma dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Budayanya yang unik dan jarang dijumpai menjadi ciri khas pesona yang dimiliki tanah Papua. Salah satu rumah adat yang memiliki beragam jenis adalah rumah adat Papua. Berikut beberapa rumah adat yang bisa kita temui saat berkunjung ke Papua. 1. Rumah Honai. Salah satu yang unik dari masyarakat Papua adalah laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tinggal secara terpisah. Untuk laki-laki dewasa, mereka tinggal di sebuah rumah yang disebut Honai. Honai adalah rumah adat suku Dani yang bentuknya mirip dengan jamur karena bentuknya yang melingkar dan atapnya yang mengerucut. Bagian atap rumah Honai lebih besar dari dindingnya dan terbuat dari jerami. Rumah Honai berukuran kecil, yakni hanya 5 meter persegi dan terdiri dari 2 ruangan yang terpisah dalam 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk melakukan beragam kegiatan dan lantai 2 untuk tempat tidur. 2. Rumah Ebay. Rumah Ebay dihuni oleh perempuan dewasa. Ebay berasal dari kata ebe yang berarti tubuh dan ai yang berarti perempuan. Rumah Ebay memiliki ukuran yang lebih kecil dan pendek dibandingkan dengan rumah Honai. Rumah Ebay terletak di bagian sisi kiri atau kanan dari rumah Honai yang pintunya tidak sejajar dengan rumah Honai. Di rumah Ebay inilah biasanya perempuan melakukan berbagai kegiatan. Di sini pula, para ibu akan mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang beragam hal sebelum sang anak menikah nanti. 3. Rumah Wamai. Tak jauh dari rumah Honai dan rumah Ebay biasanya ada satu rumah kecil di dekatnya yang bernama rumah Wamai. Rumah ini digunakan sebagai kandang hewan ternak, seperti ayam, babi, anjing atau kambing. Bentuk Wamai sangat fleksibel, bisa persegi atau lingkaran tergantung banyaknya hewan peliharaan yang mendiami rumah tersebut. 4. Rumah Kariwari. Rumah Kariwari adalah rumah khas suku Tobati Enggros yang banyak mendiami kawasan Danau Sentani, Jayapura. Rumah Kariwari merupakan tempat tinggal bagi laki-laki yang telah berusia 12 tahun. Di rumah inilah, anak laki-laki belajar mengenai kehidupan dan mencari nafkah. Mereka diajarkan memahat, berburu, membuat perahu hingga perang. Rumah Kariwari memiliki tinggi hingga 20 meter dan terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama untuk belajar, lantai kedua digunakan untuk pertemuan para ketua suku, sedangkan lantai ketiga digunakan untuk istirahat, meditasi atau berdoa. 5. Rumah Rumsram. Rumah Rumsram menjadi rumah adat bagi suku Biak Numfor. Rumah ini hanya memiliki satu ruangan tanpa sekat dan memiliki 2 pintu serta jendela. Bentuk rumah seperti rumah panggung yang bagian bawahnya terbuka tanpa sekat. Rumah Rumsram didiami oleh anak laki-laki dari suku Biak Numfor yang telah berusia 12 tahun. Di rumah inilah mereka akan belajar tentang kehidupan dan mencari nafkah. Memahat, membuat perahu dan cara berperang adalah ilmu yang diajarkan kepada para anak laki-laki tersebut. 6. Rumah Kaki Seribu. Rumah panggung ini sangat unik. Rumah ini memiliki penyangga yang cukup banyak hingga disebut dengan rumah kaki seribu. Rumah-rumah ini biasanya ditemukan di kawasan pegunungan Arfak, tempat dari suku Hatam, Moile, Meyah dan Souk. Rumah panggung ini dibuat demikian untuk menghindari serangan binatang buas. 7. Rumah Pohon. Rumah pohon adalah rumah bagi suku Korowai. Rumah ini dibangun di atas pohon dengan ketinggian 15 hingga 30 meter dari permukaan tanah. Suku Korowai membangun rumah ini untuk menghindari serangan binatang buas dan roh jahat. Yang terakhir, yaitu budaya Dayak dari Kalimantan. Dan terdiri dari rumah betang, rumah panjang yang dihuni banyak keluarga. Yang kedua, ada telinga panjang, tradisi mempanjangkan telinga sebagai tanda kecantikan. Yang ketiga, seni ukir dan tato, hiasan tubuh yang mengandung makna budaya. Yang keempat, ada tari Dayak, tarian yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan.
Yang kelima ada Manajah Antang, upacara memanggil roh leluhur untuk petunjuk. Adik-adik, dengan begitu banyak budaya yang berbeda-beda, kita harus selalu menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda adat, bahasa, atau agama. Justru kita harus bangga karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat indah. Persatuan itu sangat penting agar bangsa kita tetap damai, kuat, dan maju.